Selanjutnya kita akan menambahkan variabel untuk state atau data-data yang nanti akan kita gunakan untuk konversi. Pada kelas state ini kita tambahkan, pertama adalah double nilai input, untuk sementara kita beri nilai 0, 0.0, kemudian string, satuan asal. Ya, ini ada garis bawah, ini adalah untuk menandakan private variable. Satuan asal untuk defaultnya meter, kemudian string, satuan tujuan, kita juga beri default meter. Maaf, ini tidak koma ya, tapi semikolon atau titik koma. Kemudian yang terakhir ini adalah string nama. Ya, sama juga kita tambahkan garis bawah untuk private variable. Kita mempunyai 4 variabel kelas yang menjadi state yang nanti akan kita gunakan untuk aplikasi kita. Selanjutnya ada text field. Pada text field ini kita tambahkan keterangan. Kita akan menambahkan variabel decoration di sini untuk memberikan petunjuk pengisian. Decoration ini input decoration, dan di dalamnya variabel hint text ini. Hint text ini berupa string. Jadi kita tambahkan di sini, silakan input nama Anda. Kita simpan, dia akan muncul di sini. Silakan input nama Anda. Demikian juga pada teks yang kedua, text field yang kedua juga kita tambahkan decoration, input decoration, kita tambahkan hint lagi, hint text, silakan input nilai yang akan dikonversi. Selanjutnya untuk menyimpan, kita menggunakan event. Eventnya adalah on change. Ya, kita tambahkan setelah decoration, ada pilihan on tab, itu kalau diklik. On change adalah ketika kita menginputkan nilai, atau on editing complete, ini adalah kalau kita selesai. Ya, on change, sini kita tambahkan. Nah, apa on change ini? Nilai yang harus kita masukkan ini adalah berupa fungsi. Ya, fungsi dengan variabel string. Di sini kita menambahkan anonymous function. Ini adalah langsung kepada variabelnya. Kita isikan teks, dan kemudian kita buat kurung kurawal untuk blok fungsinya. Di sini kita membuat variabel lokal var text input sama dengan text if text input tidak sama dengan 0, artinya sudah ada text input ini, ada isinya ya. Ini bloknya, blok untuk fungsinya. Kemudian kita masukkan ke nilai input ini. Ini adalah untuk nama ya, karena ini adalah dari nama. Ini string, dan kita tidak langsung nama sama dengan text input, tetapi menggunakan set state. Nah, di dalam set state ini juga kita memerlukan anonymous function, kurung buka kurung tutup, tanpa variabel. Nah, seperti ini. Kita isikan langsung nama sama dengan text input. Dengan demikian, perubahan dari nilai dari nama nanti akan langsung men-trigger untuk mengupdate ulang window dari aplikasi ini, sehingga perubahan data yang kita inputkan akan langsung muncul di sini. Misalnya kita tambahkan halo, di sini adalah variabelnya dolar kurung kurawal buka ini, nama seperti ini, save. Nah, Budi Santoso, halo Budi Santoso, seperti itu. Oke, kita sudah menginputkan nama ini, dan kita sudah mempraktekkan untuk menyimpan data ini sekaligus menggunakannya. Nah, sekarang pada text field yang kedua, input kita ini adalah berupa nilai double. Sama sebagaimana ini, setelah decoration kita gunakan on change. Kemudian ini juga text ya, karena inputnya disimpan sebagai teks. Kemudian blok kurung kurawal buka untuk blok fungsi anonymousnya, dan ini juga kita menggunakan variabel sama dengan
karena kita akan menggunakan double try parse text ya. Jadi kita mengubah ke dalam nilai double. Setelah itu sama if text input tidak sama dengan 0, nilai input sama dengan text input. Mungkin kalau text input karena ini double seharusnya bukan text input tapi data input, kita ubah saja. Maaf, kalau mengubah, kalau sudah seperti ini kita menggunakan, tidak langsung kita ubah ini, tapi kita menggunakan refactoring, refactor rename. Kita ganti data input ya, otomatis yang di bawah yang sudah kita gunakan juga data input. Oke, data input kita tambahkan di sini, saya koma, kemudian nilai input kita save ya, kita tambahkan 20. Nah, seperti ini ketika kita tidak menggunakan set state, maka dia tidak berubah nilai input di sini. Oleh karena kita harus blok di dalam set state. Ini kita blok seperti ini. Kemudian show contact action, ini bisa surround with set state. Nah, sehingga akan masuk seperti ini. Nah, secara otomatis akan tampil. Oke, kita sudah menambah text input berupa teks, string, ataupun variabel yang nilainya double. Sekarang kita menambahkan drop down button ya. Ini teks ini kita ganti ya. Di sini kita tambahkan untuk satuan asal. Kita ganti ini satuan asal. Teksnya kemudian kita tambahkan di bawahnya drop down button. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel yang harus kita isikan, items dan onChange ya. Simpan item dan onChange, ini masih belum ada nilainya. Kita harus membuat variabel lagi di sini, di state ini, berupa list dari pilihan satuan yang untuk konversi kita. Final list string satuan. Oke, ini berupa meter, kilometer, gram, kilogram. Kita akan tambahkan beberapa variabel ya di sini. Ya, kita akan menggunakan ini beberapa konversi sini pada tabel ini, meter, kilometer, gram, kilogram dan feet. Kemudian mile, pound, ounce, rupiah, IDR dan US dollar. Feet. Kemudian mile, pound, ounce, IDR, yang terakhir USD. Nilai ini nanti yang akan digunakan untuk drop down button ini. Di sini satuan ini. Nah, map untuk membaca dari satuan ini. Kita bisa menggunakan arrow function seperti ini. Yang di sini ini masih satuan map, dan ini nanti ada kita konversi lagi ke list to list seperti ini. Kemudian yang di sini ini yang harus kita ubah 0. Kita bisa menggunakan arrow function atau menggunakan fungsi anonymous biasa seperti ini. Di blok fungsinya, kemudian kita enter untuk mengisikan kode dari fungsinya yang nanti digunakan untuk menampilkan drop down-nya. Ya, di sini isinya adalah return drop down menu item berupa string. Ya. Apa isinya? Ya, di sini value-nya drop down menu item, value ya. Value-nya dari mana? Dari nilai E. Ini yang akan kita dapatkan dari list di atas. Kemudian yang kedua adalah child. Ya, ini yang akan menampilkan teks dari E ini. Nah, di sini. Drop-down menu item ini akan membaca dari list ini dan akan menampilkan ini sebagai pilihan. Nah, ini jadikan list. Kemudian on change kita masih dibuat untuk on change ini adalah fungsi dengan string ya. Kita buat seperti ini. Ya, ini fungsi anonimus lagi.
yang masih tanpa melakukan apapun. Nah, di sini kita bisa mendapatkan drop down menu. Nah, ketika kita pilih masih belum muncul apapun, belum muncul nilainya, ini karena kita belum menambahkan variabel value pada drop down menu. Kita tambahkan value, menunya adalah dari satuan awal, ya, satuan asal, ya. Ya, yang dari atas ini satuan asal. Ini kalau belum berubah, walaupun kita sudah memilih yang lain, karena ini harus kita tambahkan di onChange ini. Sekarang pada onChange kita lengkapi fungsi anonimnya. Di sini untuk parameternya kita beri nama variabel value untuk variabelnya. Kemudian pada blok fungsinya kita assign untuk satuan asal. Satuan asal sama dengan value. Nah, di sini ada tanda merah error. Ya, tipe dari objek tidak bisa diassign ke string, ya, karena satuan asal ini adalah string, sedangkan value ini objek. Waktu string, ya, kita jadikan string. Oke, kita save. Nah, ini masih belum berubah karena kita mengubahnya. Satuan asal ini tidak kita masukkan ke dalam set state, sehingga dia tidak men-trigger build untuk mengupdate tampilan ini. Ya, jadi kita wrap lagi, kita masukkan ke dalam set state. Tadi kita blok, kemudian pada konteks menunya tanda lampu kuning, atau kita klik kanan kemudian show context action, dan di sini surround with set state ini, nah, sehingga masuk ke dalam set state. Kemudian kita save lagi. Setelah selesai hot reload, kita bisa ubah ini. Sudah memasukkan drop down button ini untuk satuan asal. Sekarang drop down button untuk satuan tujuan kita copy dari sebelumnya. Untuk satuan asal ini drop down button teksnya kita ganti satuan tujuan. Nah, sedangkan untuk di sini value-nya adalah bukan satuan asal lagi, tapi satuan tujuan. Kemudian ini juga sama, pada set state-nya satuan tujuan. Jadi nilai value ini kita masukkan ke satuan tujuan. Nah, sekarang kita bisa memilih satuan asalnya meter, satuan tujuannya kilometer, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan button, kita ganti teks ini, button untuk perintah hitung, kita ganti dengan elevated button. Ya, di sini untuk child-nya teks perintah hitung. Kemudian untuk on press-nya ini nanti kita tambahkan fungsi yang nanti untuk menghitungnya. Untuk sementara kita ganti dengan fungsi anonymous yang kosong. Ya, seluruh komponen sudah ada. Ini tampilannya masih kurang bagus, kita tambahkan padding pada center ini, rapid padding. Oke. Kemudian untuk jarak kita bisa menambahkan spacer di sini secara dinamis, jarak dinamis. Nah, ini jaraknya jauh. Kemudian setelah text field juga kita tambahkan spacer lagi. Demikian juga di sini. Jadi ini adalah fleksibel. Kecilkan, dia akan mengecil atau melebar jaraknya. Koma, setelah drop down button juga kita tambahkan koma lagi. Sini juga kita tambahkan spacer lagi. Dan di bagian akhir juga setelah elevated button kita tambahkan. Untuk sini untuk hitungnya kita perbesar, ini 2. Di secara default flex 1. Kita bisa nambahkan di sini flex 2 untuk lebih jarak yang lebih besar lagi dibandingkan standar. Kemudian di sini juga spacer flex 2. Oke. Ya, antara elevated button dengan teks hasil
kita tambahkan juga spacer. Ya, sekarang kita sudah dengan menggunakan spacer ini. Kemudian ya ini kita lihat bahwa pada input ini sampai penuh, sedangkan drop down button ini masih garisnya kecil saja di tengah. Kita bisa expanded sampai panjangnya sama dengan teks input ini pada drop down button. Dengan menambahkan pada drop down button ini variabel x is expanded sebagai true. Demikian juga pada drop down button yang atasnya. Nah, sudah lengkap aplikasi kita. Tinggal menambahkan application logiknya, yaitu untuk rumus untuk penghitungan. Oke, ini adalah rumus penghitungannya. Dan rumus ini harus kita konversi ke dalam map, yaitu data struktur yang berbagi value. Kita harus membuat nomor dari rumusnya. Jadi dari meter hingga US dollar. Kemudian setelah itu kita juga membuat pasangan nilai value-nya antara satuan dengan rumusnya, rumus penghitungannya. Untuk itu kita tambahkan di sini. Variabel yang berikutnya yaitu kita membuat map antara kita membuat map di sini satuan. Ya. Untuk map kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Sini key value. Ya, ini adalah mapnya meter. Ini key-nya meter. Value 0 ini adalah nomor dari rumusnya untuk matrik nanti. Matrik antara satuan dengan rumus-rumusnya. Kilometer, gram, kilogram, feet, mile, pound, ounce, rupiah, IDR, dan USD. Kemudian setelah itu kita membuat rumus penghitungannya. Kita tambahkan final, dynamic, rumus. Nah ini juga suatu map, kita kurung kurawal juga. Dan yang di bagian akhirnya kita tambahkan titik koma atau semikolon. Nah, kemudian kita tambahkan rumusnya sesuai pada rumus pada tabel tadi. 1 untuk kilometer, kemudian ini 1000 1000 kilometer ke gram, ke kilogram 0, kemudian ke feet, kemudian setelah itu pound, ounce, DR, kemudian USD. Dan yang di sini 1000 untuk 1 meter, 1000, kemudian 1 untuk sama-sama 1 kilometer, 0, 0 lagi, 328 0,6, kemudian 0 pound, 0 ounce, 0 IDR, 0 USD. Ya, tidak sesuai. Kemudian yang kedua ini adalah 0 gram. Ya, ini matriknya. Ada 10 rumus, jadi ini adalah nomornya untuk nomor satuannya, dan ini adalah 10 rumusnya. Konversi ke satuan lainnya. Oke, kemudian kita menambahkan fungsi di sini, ya, void hitung konversi, nama fungsinya. Kemudian ini adalah parameternya, global nilai awal, kemudian string satuan awal, kemudian string lagi satuan tujuan, blok fungsinya. Kita membuat internal variabel lokal di sini integer, nomor satuan awal sama dengan dari map satuan, kemudian ya ini dari nilai satuan awal. Di sini kita akan mendapatkan nomornya, kemudian sama juga integer nomor satuan tujuan. Ya, kita juga dari yang sama map satuan, dan ini adalah satuan tujuan dari parameter yang depan di atas ini. Kemudian perkaliannya, variabel faktor pengali sama dengan rumus dari sini, ini faktor pengalinya. Di sini adalah rumus
Ya, kita dapatkan dari nomornya ini, dari nomor satuan awal. Karena ini adalah integer, kita jadikan string dulu. String. Nah, ini adalah rumus kita baru mendapatkan listnya ini. Nah, untuk nomornya ini listnya. Nah, kita dari satuan tujuan. Ini kita masih kurung siku lagi, karena ini adalah suatu matrik. Ini adalah satuan tujuan. Ya. Oke. Dan setelah itu var hasil sama dengan nilai awal kali faktor pengali. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Maaf, ini masih ada error karena mob satuan awal adalah integer dengan no label. Maka kita tambahkan di sini juga seperti ini. Oke, faktor pengali. Kemudian kita sudah mendapatkan hasil. Kemudian bagaimana kita menampilkan pada hasil di sini. Nah, di sini kita belum mempunyai hasil. Di sini kita tambahkan lagi double. Ya, di sini double nilai hasil dengan 0 untuk inisialisasinya. Nilai hasil masukkan di sini pada fungsi kita. Nilai hasil sama dengan hasil perhitungan tadi. Nah, tentunya supaya ini akan digunakan untuk men-trigger state-nya, kita harus masukkan ke dalam set state lagi. Kita block, kemudian show contact action, dan show run with state. Nah, kita sudah mendapatkan untuk variabel nilai hasilnya. Nah, sekarang kita gunakan untuk teks hasil di sini. Di sini kita nilai input, kemudian satuan sal sama dengan ini, ulang lagi nilai hasil satuan tujuan. Ya. Jadi di sini nanti akan menampilkan namanya. Lalu ini nama yang kita inputkan. Misalnya 2 meter sama dengan 0,002 km. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk masukkan nama Budi. Kemudian inputkan misalnya 10. Satuan awalnya meter, tujuannya kilometer. Kemudian kita hitung ke kilometer. Kemudian kita hitung, oh ini masih 0 karena kita belum menambahkan pada elevator button ini on press-nya ya, ini masih fungsi ini, kita belum memanggil fungsi hitung konversi ya. Sekarang kita harus masukkan nilai input, kemudian satuan awal, dan ini adalah satuan tujuan ya. On press diharapkan adalah suatu void fungsi ya, kita tambahkan seperti ini, arrow function. Sekarang kita bisa menghitungnya. Jadi sini adalah fungsi anonymous dengan hasilnya adalah dari fungsi ini, hitung konversi. Sekarang 10 km kita bisa hitung. Masih ada error. String is no subtype of type of index. Ya, ini masih ada kekeliruan rumus. Jadi di sini yang benar adalah nomor satuan tujuan. Karena value dari rumus nomor satuan awal toString ini adalah berupa list, dan kita akan, dan kemudian dipilih lagi nomor satuan tujuan adalah untuk mendapatkan indeks untuk nomor faktor pengali dari list ini. Oke, setelah kita save, kemudian kita bisa menghitung nilai. Ini namanya adalah misalnya Budi. Kemudian kita inputkan nilainya 20 dari meter ke satuan kilometer. Kita hitung. Nah, di sini halo Budi, 20 meter sama dengan 0,02 km. Baiklah, untuk aplikasi konversi ini di mana kita menggunakan widget baru, yaitu di sini text field untuk input data, baik untuk menginputkan teks maupun menginputkan nilai bilangan, yaitu di sini double. Kemudian kita juga menggunakan drop down button di sini untuk menentukan pilihan. Kemudian kita menggunakan state di sini
beberapa nilai state yang kita ubah dengan menggunakan set state, dan kita menggunakan map dan list.